Shalom, sidang jemaat Tuhan. Saya percaya kita senantiasa ada di dalam penyertaan, perlindungan, dan damai sejahtera Tuhan. Jika sampai dengan saat ini kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita sama-sama untuk membawa seluruh hidup kita, bawa seluruh hati kita. Yang terbaik kita mau persembahkan bagi Tuhan. Saat ini kita naikkan pujian dan penyembahan ke atas tata hadiratnya. Dan kiranya lawatan Tuhan menjamah setiap kita. Dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, kita sama-sama mengundang kuasa dan hadiratnya melawat setiap kita. Karena janji firman Tuhan, di saat pujian penyembahan dinaikkan, di sana Dia, Allah kita yang gagah perkasa, akan bertahta. Dan ketika Dia bertahta di atas pujian kita, ada kuasa, ada kekuatan yang baru, ada berkat yang baru. Dia akan mengalir, memberkati setiap umat Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Sekalipun keadaan, kondisi kami saat ini tidak mendukung untuk kami mengatakan bahwa semua baik-baik saja, tapi kami mau senantiasa percaya bahwa Engkau Bapa yang baik, yang boleh mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Karena rancangan dan rencana-Mu sungguh indah atas hidup kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami pada pagi hari ini kepada-Mu. Biarlah Engkau dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Percayakan
menjadi persembahan yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Karena ibadah kami jadi ibadah yang sejati, karena Engkau berkenan atas setiap persembahan kami, Tuhan. Kami tidak membawa apa-apa selain hidup kami, Tuhan, tapi hati kami persembahkan, senangkan-Mu, Tuhan. Tinggikan Engkau, Raja kami, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
datang saat kami memuji dan menyembah Engkau. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu sedang melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap hati yang haus akan dipuaskan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu sebentar. Biarlah Engkau yang sendiri yang berbicara bagi setiap kami lewat hamba-Mu Tuhan. Membawa kami semakin mengerti akan isi hati-Mu dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Bapa. Janji-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Rancangan-Mu, rancangan yang indah, rancangan yang penuh damai sejahtera bagi setiap kami yang percaya, bagi setiap umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna akan menjadi bagian kami. Sebab itu janji-Mu Engkau menyediakan tempat kami di surga Tuhan. Tempat kami saat ini di bumi hanya sementara. Jika masih Engkau berikan kami kesempatan, kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. 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 Sepasti mentari bersinar itu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar itu pun janji-Mu. Haleluya. Dalam segala perkara Kau turut bekerja. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar itu pun janji-Mu. Haleluya. Dalam segala perkara Kau turut bekerja. Perisai hidupku, batu Kau yang teguh, benteng penopangku, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai hidupku, rekan dengan iman. Haleluya. Penopangku, Kaulah Tuhan. Perisai hidupku, batu Kau yang teguh, benteng penopangku, Kau perisai hidupku, kami aman di dalam Tuhan, kami menang bersama-Mu. Sepasti mentari bersinar itu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Kau turut bekerja. Sepasti mentari, sepasti mentari bersinar itu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Kau turut bekerja. Dalam segala perkara Kau turut bekerja. Dalam
berikan kemenangan bagi setiap kami. Teguhkan terus kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami akan diberkati lewat firman Tuhan, karena firman-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami Tuhan. Kami akan tampil menjadi para pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan, sehingga dunia melihat Engkau di dalam kami, dan dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, anugerah dan kasih Kristus begitu luar biasa bagi kita. Diberkati bagi setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan selalu menjagai, melindungi bagi keluarga kita di saat kita sedang menghadapi suasana yang seperti ini. Marilah kita saat ini kita fokuskan mata iman kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 5 sampai yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Amin. Kekasih Tuhan, pada hari Kamis kemarin kita bersama-sama merayakan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga ada tujuan, ada maksud buat kita semua. Karena tadi dikatakan lebih baik aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak akan datang, roh penolong itu tidak akan datang. Maka dari itu aku lebih baik pergi, supaya penghibur itu datang, supaya penolong itu datang, meneguhkan, menguatkan setiap hati kita. Ini adalah janji Tuhan buat kita. Janji bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan tentu saja janji Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan buat kita pasti akan digenapi. Jadi kita harus tetap berpegang teguh akan janji Tuhan. Karena janji itu, janji menurut banyak orang adalah hutang. Dan Tuhan berjanji kepada kita, dan cepat ataupun lambat janji itu pasti digenapi. Cuma jadi berkati Tuhan. Hidup orang percaya hanya berpegang teguh kepada janji Tuhan, karena janjinya adalah ya dan amin. Janji itu pasti akan digenapi. Ketika seseorang berjanji kepada kita, mungkin orang itu bisa lupa dengan janjinya, bisa mengingkari janjinya kepada kita. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji, selalu menepati setiap janjinya bagi kita. Dan janji itu akan diberikan bagi orang yang pertama adalah yang berhak menerima warisan dari Tuhan. Yang pertama adalah janji itu diberikan kepada setiap orang yang berhak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 12 dikatakan demikian.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Jika kita ikut menderita bersama dengan Dia, bersama dengan Kristus, maka kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Dan jika kita posisinya adalah anak, maka kita adalah ahli waris, berhak menerima janji-janji Tuhan kita, berhak menerima janji-janji Tuhan. Nah, untuk proses menjadi anak, untuk proses untuk mendapatkan warisan itu, posisinya harus pertama menjadi anak. Betul kan? Ya dong. Saya yakin orang tua mana ketika beliau sudah dipanggil Tuhan, sudah menghadap kepada Tuhan dan meninggalkan warisan, kekayaan, harta benda, pasti warisan itu tidak akan jatuh kepada orang lain. Pasti warisan itu akan diberikan kepada anak-anaknya yang dicintai, garis keturunan. Benar bukan? Itu yang diberikan oleh orang tua kita. Itu janji. Janjinya diberikan kepada orang yang berhak menerima warisan, yaitu anak-anaknya. Untuk menjadi ahli waris harus menjadi anak, menjadi anak. Dan jika kita anak, maka kita menjadi orang yang berhak menerima warisan surga itu. Yang kedua adalah ada garis keluarga, ada alur keluarga, ada ikatan keluarga. Itu yang menjadi ahli waris. Atau mungkin orang yang tadinya bukan siapa-siapa, lalu diadopsi menjadi seorang anak. Dan menurut hukum atau agama atau undang-undang yang berlaku, itu sudah sah karena ada surat keterangan dan disahkan oleh negara, maka itu juga akan menjadi pewaris. Dan kita ini akan menerima warisan ilahi. Warisan apa kira-kira? Warisan Roh Kudus, sampan malam, sampo hidup itu. Warisan itu diberikan kepada kita. Ini warisan yang luar biasa. Warisan bukan sekedar warisan, bukan harta kekayaan secara jasmani, tetapi warisan yang akan membawa kehidupan kita pada kehidupan yang kekal, pada kehidupan untuk selama-lamanya, menikmati kehidupan yang sebenarnya bersama dengan Tuhan di dalam surga. Ini menjadi waris, diangkat menjadi anak. Tadinya kita bukan orang, bukan warga kerajaan Allah, kita adalah orang-orang asing yang seharusnya binasa, seharusnya menerima hukuman kekal. Tetapi karena Dia mengasihi kita, Dia mengangkat kita, diadopsi menjadi anaknya, ditebus dengan darah yang teramat sangat mahal, dipindahkan dari gelap kepada tangga yang ajaib, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dan sekarang menjadi pewaris kerajaan surga. Kita diangkat, kita menerima warisan yang seharusnya bukan hak kita, tetapi itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma bagi kita. Ini sesuatu yang sangat indah buat kita. Semua orang pasti suka, semua orang pasti menentukan hal itu terjadi di dalam kehidupannya untuk menerima warisan. Apalagi kita yang tadinya tidak berhak, namun oleh Tuhan kita dilayakkan, kita berhak menerima warisan. Itu adalah sebuah kehormatan. Kita diposisikan sebagai seorang anak, mendapat kehormatan yang luar biasa. Siapa yang mengangkat itu? Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dan kita berhak menerima warisan itu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat indah. Kita yang bukan siapa-siapa menerima warisan itu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
dan menikmati semua kemuliaan-Mu dan menikmati dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Satu hari di rumah Tuhan itu jauh lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di rumah Tuhan kita menikmati segala berkat dan janji Tuhan yang telah Tuhan janjikan buat kita. Karena kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan buat kita. Untuk menerima Roh Kudus adalah orang yang berhak menerimanya, yaitu kita adalah pewaris. Dan kita menerima warisan ilahi yang sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, syarat untuk menerima janji Tuhan yang pertama tadi adalah kita menjadi pewaris kerajaan Allah, ahli waris. Yang kedua, kita akan menerimanya kuasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu janji Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan apa? Barang siapa yang percaya kepada Dia, diberinya apa? Kuasa. Katakan sama-sama, kuasa. Diberi kuasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena kita posisinya sebagai seorang anak, maka otomatis secara tidak langsung kita ini punya kuasa. Apa yang dimiliki oleh orang tua itu juga dimiliki oleh anaknya. Misalnya, ketika kita ada seorang teman datang ke rumah kita dalam kondisi panas dan dia sedang kepanasan. Orang tua kita sedang masak di dapur dan ternyata sudah selesai masaknya. Dan kita melihat teman kita, sahabat kita itu dalam keadaan haus dan lapar. Pasti kita akan memberikan makanan kepada sahabat kita, teman kita. Dan saya yakin sebagai seorang anak yang baik dan orang tua yang baik, pasti anak itu tidak akan meminta izin sampai mengemis-emis begitu. Atau mungkin berkata begini, Bapak, Ibu, tolong berikan belas kasihan kepada saya. Karena ada teman saya yang sedang main di rumah. Berikanlah secangkir teh dan sepiring nasi beserta dengan lauk-lauknya. Apakah begitu? Tentunya tidak. Karena apa yang dimiliki oleh orang tua, pasti anak itu buka kulkas, ambil minum, lalu mengambil makanan dan diberikan kepada sahabat kita. Karena secara tidak langsung apa yang dimiliki oleh orang tua juga dimiliki oleh seorang anak, itu juga punya kuasa. Ketika tetangga kita pinjam sesuatu kepada kita di mana orang tua kita tidak ada, dan kita tahu barang itu, pasti kita tidak akan telepon dulu kepada orang tua kita. Pasti karena kita tahu dan barang itu tidak dipakai, pasti kita akan mengizinkan, memberikan pinjaman itu kepada tetangga kita. Karena anak itu punya kuasa, punya otoritas. Apa yang dimiliki oleh orang tua juga dimiliki oleh seorang anak. Itulah kondisinya. Betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan memberikan kuasa kepada kita, dan tentunya kita gunakan kuasa itu, demonstrasikan kuasa itu untuk menyatakan kepada dunia bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan punya otoritas, punya kuasa. Kuasa dari siapa? Kuasa dari Tuhan. Kuasa dari siapa? Kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Roh Kudus, sehingga ketika kita berdoa buat orang yang sakit, maka orang sakit itu disembuhkan. Orang yang terikat itu dilepaskan. Orang-orang yang sedang mengalami depresi, orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, ketika kita doakan, karena kita anak,
kita memohon kepada Tuhan, maka doa orang benar besar kuasanya, dan orang itu dilepaskan, orang itu dibebaskan, mendapat pertolongan yang begitu ajaib, karena kita punya kuasa. Demonstrasikan kuasa Allah itu yang ada di dalam kehidupan kita, bahwa setiap tangan-tangan yang ada di dalam kehidupan kita ini, Tuhan sudah memberikan kuasa. Namun acap kali kita merasa bimbang, merasa ragu, merasa tidak mampu. Karena apa? Karena kita main blade, karena kita tidak berdaya, karena kita menganggap bahwa kita ini bukan siapa-siapa, padahal Tuhan sudah memposisikan kita sebagai anak dan Tuhan memberikan kuasa. Kita harus yakin, kita harus mantap, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, jangan ragu bahwa setiap kita punya kuasa, setiap kita punya otoritas, karena Tuhan sudah memposisikan kita sebagai anak, dan kuasa itu diberikan kepada anak. Yesus adalah sumber pertolongan yang ajaib. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Turut tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku, Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Turut tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku, tiada janji, tiada janji seperti yang ada padaku. Tiada janji seperti yang ada padaku. Haleluya, haleluya. Janji Tuhan adalah janjinya, ya dan amin, pasti digenapi. Dan jika kita memiliki hak waris, maka kita punya kuasa, dan gunakan kuasa itu untuk mempermuliakan nama Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat, dan supaya banyak jiwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang ketiga, jika kita punya hak waris, lalu kita diberikan kuasa, maka suatu hari kelak kita akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Haleluya.
Ini sesuatu yang sangat hebat, sangat istimewa. Kenapa? Karena kita akan ikut memerintah. Kita ini siapa? Pemerintah. Artinya kita punya kuasa. Karena kita punya kuasa, maka kita ikut memerintah. Nah, syaratnya apa? Jika kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Bertekun dalam apa? Bertekun di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Setia di dalam melayani Tuhan. Aktif, terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ikut menderita. Saya yakin saudara yang kasih Tuhan, seseorang yang ikut ambil bagian dalam perlombaan, ikut menderita, maka orang itulah yang akan menerima mahkota kemuliaan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang setia, orang yang bertekun, pasti cepat ataupun lambat Tuhan akan mengangkat. Demikian pula di dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita tetap bertekun setia. Setia di dalam perkara yang kecil, terus kerjakan. Karena itu adalah sebuah proses yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalankan. Dan proses itu berjalan secara alami. Proses itu tidak instan, tidak terjadi begitu saja. Ada sebuah sistem yang harus kita ikuti, yang harus kita jalani. Dan Tuhan juga menghendaki hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mengikuti prosesnya Tuhan, mengikuti kehendaknya Tuhan. Mungkin dibutuhkan waktu, dibutuhkan perjalanan yang panjang. Ada onak dan duri, ada pergumulan-pergumulan yang begitu hebat. Tetapi ingat, penderitaan ringan sekarang yang kita alami itu tidak sebanding dengan berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita di suatu hari kelak. Berkat Tuhan begitu luar biasa, berkat Tuhan begitu indah. Ada berkat Tuhan yang besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Itu yang Tuhan janjikan buat kita. Berkat Tuhan begitu besar, yang luar biasa. Bukan hanya pada saat kita ada di dalam dunia ini, tapi di suatu hari kelak, ketika Tuhan memanggil kita, kita menerima mahkota kemuliaan, mahkota yang tiada taranya indahnya. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat ke-4 dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan lagi berkuasa. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau sukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Haleluya. Orang yang hidup di dalam Kristus ada garansi, ada jaminan yang begitu indah Tuhan sediakan bagi kita. Ikut memerintah, ini bukan main-main, saudara. Ini sesuatu yang serius, harus kita responi dengan sikap hati yang benar, untuk kita terus melekat kepada Tuhan, untuk kita terus hidup bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam kedaulatan Tuhan. Dan ketika kita hidup menurut kehendak Tuhan, maka kita suatu hari kelak akan ikut memerintah bersama dengan Dia. Karena begitu besar kasih Tuhan yang begitu diberikan kepada kita. Mari saat ini kita terus memandang kepada Tuhan, pandang Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami memuji kebesaran
kita mendapatkan sebuah berkat Tuhan yang begitu luar biasa besar. Betapa indah, tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Mari responi dengan sikap hati yang benar untuk menerima berkat Tuhan itu, untuk menerima kasih karunia Allah yang besar itu. Karena kita telah menerima janji Tuhan, janji untuk menjadi hak waris kerajaan Allah, janji untuk menerima kuasa, dan janji akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita responi kehendak Tuhan. Kita responi setiap berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari teman-teman kita bangkitkan diriku, mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Jemaat,
Mari terus pandang Tuhan. Ada berkat Tuhan yang begitu besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita adalah pewaris-pewaris kerajaan surga, dan Tuhan telah berikan otoritas bagi kita, di mana suatu hari kelak kita juga akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu bagi setiap hati kami, untuk kami tetap terus setia di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati bagi setiap jemaat-Mu, memberkati para suami, memberkati para istri, memberkati anak-anak, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka, studi mereka. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, GPI Family Blessing, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan terus taruh Roh-Mu dalam kehidupan mereka, dan supaya mereka tetap setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Memberkati rumah tangga, berkati semua apa menjadi pergumulannya. Berikan kekuatan kesehatan, lindungi dengan kuasa-Mu Bapa, supaya mereka terhindar dari segala sakit penyakit, roh kecelakaan, bahaya maut, hidup di dalam anugerah dan kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya bagi jemaat-Mu, yang mana bulan Mei ini mereka Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Mereka Tuhan, kami percaya Ebenezer sampai di sini pertolongan Tuhan. Jika Tuhan sudah menolong di waktu-waktu yang lalu, maka Tuhan akan menolong di masa-masa mendatang dengan indah, dengan limpah, dengan sukacita, dengan kekuatan baru, dengan gairah yang baru, dengan semangat yang baru. Hidup mereka diberkati Tuhan, sehingga setiap apa saja yang dibuatnya berhasil, karena Tuhan menyertai seluruh kehidupan mereka. Tuhan terus ajar mereka untuk tetap mengucap syukur, memberkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami, berkati presiden, wakil presiden, semua pejabat-pejabat negara, baik dari daerah, dari pusat maupun daerah. Kami serahkan semua itu dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kota kami, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan terus lawat, Tuhan terus jagai, Tuhan terus lindungi, agar kota kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada dalam sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja GPI Family Blessing di dalam tangan Tuhan. Gereja-Mu ada, ini semua karena perbuatan Tuhan, karena karya Tuhan, karena kuasa Tuhan, sehingga gereja-Mu ada. Biarlah kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika sebentar kami akan undur diri dari depan Tuhan, mari jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Arahkan mata iman-Mu, pandang wajah-Mu wajahnya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan cemas, jangan merasa minder, merasa tidak mampu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang maha mengerti, Allah yang maha tahu akan kekuatan kita terbatas, tahu akan kemampuan kita terbatas, tahu kemampuan kita, dan Tuhan tidak akan memberikan ujian yang jauh lebih besar dari kekuatan kita, karena Allah kita Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang setia. Di saat itu Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, dan kekuatan yang dari Tuhan, dengan sukacita yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha, Tuhan Yesus memberkati anak-anakmu, dan setiap apapun yang engkau kerjakan, Tuhan akan membuatmu berhasil beruntung, karena Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan engkau. Terimalah berkat anugerah sukacita, berkat damai sejahtera, berkat yang turunnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan turun atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Yesus. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir bagi kehidupan kita. Jangan takut, jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Terus pandang wajah Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, karena disitulah kita mendapatkan kekuatan baru. Kiranya doa kami menyertai sepanjang kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, diberkatilah mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.